Bro, blacklist perusahaan dan para pemilik bisnis itu bukan kebetulan, tapi ini merupakan konsekuensi logis dari reputasi moral yang runtuh. Dunia kerja tidak butuh orang yang berlindung di balik solidaritas yang semu. Perusahaan menghargai disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Ketika para siswa justru dengan kompak melanggar aturan, maka perusahaan pun juga punya hak untuk memblacklist mereka. Pasar dan perusahaan akan menolak didikan yang seperti itu. Bro, ini bukan diskriminasi, tapi ini adalah seleksi alam. Karena dunia kerja tidak akan menyediakan tempat bagi para pembangkang yang menormalisasi pelanggaran disiplin. Bro, saya bicara di sini bukan apa-apa, tetapi saya hanya menyampaikan pesan-pesan bahwa dunia kerja ini butuh disiplin, butuh tanggung jawab, dan butuh sebuah integritas. Kalau tidak percaya, kalian boleh lihat ini. Kalian baca, ya. Bagi kalian yang suka menormalisasi pelanggaran disiplin, ini konsekuensinya, ya. Ini bukan diskriminasi, tetapi inilah seleksi alam. Ulah kalian sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka mata para orang tua, para siswa di luar sana, sehingga lebih memiliki pikiran yang jernih, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan bisa dengan mediasi maupun komunikasi. Ingat bro, penyesalan itu bukan di depan, tapi di akhir cerita. Kalau di depan itu namanya adalah sebuah pendaftaran. Jadi kalian sudah mendaftar untuk di blacklist dari beberapa perusahaan. Ini adalah di sekolah. Oleh karena itu saya sampaikan permohonan maaf saya selaku Gubernur Banten, dan saya berjanji saya akan menindaklanjuti dan kemudian memastikan bahwa sekolah adalah tempat paling aman untuk anak-anak kita ke depan. Pesan untuk mama yang melaporkan kepala sekolah ke kantor polisi, ya, karena anaknya ketahuan ngerokok, ya, ditampar oleh Kepsek. Nih, saya ceritain nih anak Gen Z. Coba penuturannya bagaimana? Pernah apa aja di sekolah dihukum? Yang pertama, sama masalahnya karena merokok, dan itu pun ditampar, ditendang, didengkulin, suruh muterin lapangan jongkok. Nah ini Abi baru tahu nih malam ini, ya, baru tahu nih malam ini nih ya apa yang terjadi di sekolahan. Nah ini pun atas dasar kejadian mama itu. Nah sebenarnya intinya ini anak ketika dia salah di luar nggak ngadu, Ya, karena nah itu memang saya didik tidak ngadu, ya, tidak ngadu ke orang tua, karena memang saya bilang ke anak kalau di luar itu berbuat salah sebagai laki-laki, gentle, tanggung jawab, konsekuensinya itu harus bertanggung jawab sendiri. Nah makanya dia tidak ngadu ke rumah, alhamdulillah tidak ngadu. Nah kalaupun misalkan dia salah di luar ngadu ke rumah, di rumah tuh ditambahin hukumannya, bukan malah dibela. Benar gak? Benar nih penuturan jelasnya anak Gen Z. Karena kenapa? Saya anak 80, dulu di sekolahan, di pesantren, ya, telat bangun subuh, rotan nyampe ke kaki, pintu didobrak, ya, sampai jebol, itu telat bangun subuh. Ngerokok tangan di sabet, udah biasa seperti itu. Akhirnya apa, didikan seperti itulah yang menjadikan diri kita ini tahu bahwa oh ini salah, ini baik, ini benar. Ya sekarang kalau misalkan salah dibela mulu, bisa tahu nggak nanti mana salah mana benar? Hah? Jadi nggak tahu. Kalau dibela terus, ya kan? Salah dibela, nanti lama-lama anak ini berpikir bahwa apa yang dilakukan itu benar terus. Besok-besok kalau ngerokok dibela, ya, ketika nanti dia ke sekolahan, besok-besok dia bawa ganja. Mungkin nanti menurut anak itu nggak salah bawa ganja ke sekolahan. Nanti kalau ada hukuman juga dibela sama orang tuanya. Bener nggak? Hah? Iya dong, ketika rokok dibela, besok-besok ke sekolahan bawa narkotika. Ya kan?
Nah ini teman-teman ya, jadi kita belajar, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kalian tahu kasusnya SMA Negeri 1 Cimarga? Saya pengen tahu tanggapan kalian mengenai itu. Tanggapan saya sih, muridnya Alay wi pak. Muridnya berlebihan, Pak. Lagi ngono ya lapor orang tua, gak masuk belas jadi lanang apa pak? Nah. blacklist. Alay nak. Baru gitu kok langsung lapor orang tua. Kamu lo belum tahu Taruna SMK 2. Aku ditampar na sekolahan, ambil kepala sekolahku. Ngerokok di area sekolahan, terus ditampar sama kepala sekolahnya. Terus satu sekolahan mogok, gak mau sekolah semua. Buntutnya, kepala sekolahnya dilaporkan sama ibunya ke kepala sekolah, ke kepolisian. Nek aku jadi ibu nek anakku ngomong, aku ditampar na sekolahan, ambil kepala sekolahku gara-gara aku rokokan. Ya salahmu dewe, nek anakku nang omah ya tambah tak tambahi. Terus gede, cek ngerti konsekuensi, apalagi dia merokok di area sekolah sing jelas-jelas wis gak boleh. Ning ngene iki dibelani terus anake tambah dadi apa anake meneh iki. Wis ngerti salah tambah dibelani. Mungkin bagi sebagian orang ya, menampar, menendang itu bisa meninggalkan trauma. Iya memang, tapi arek iki wis gede, arek iku kudu tahu meneh iku kehidupan luar iku lebih kejam daripada tamparan kepala sekolahmu. Nek kon titik-titik waduh nang ibumu, "Bu, aku ditampar kepala sekolahku, aku dihukum ambek guruku." Terus ya apa kon meneh menghadapi kehidupan? Dorong menghadapi kehidupan sesungguhnya sik kae dihukum kaya ngono wis waduh nang ibuke. Emang bener, nek sekarang banyak guru-guru yang curhat. Yang paling susah zaman sekarang itu bukan menghadapi muridnya di dalam kelas, tapi menghadapi orang tuanya sing rewel. Coba kalian dengar dulu 2 video ini. Dan satu lagi video yang ini. Enggak ikhlas, enggak ridho Simak anak saya ya. sampai ditampar. Dan Begitu. tolong Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan? Kalau kalian tanya pendapat aku, gimana dengan 2 video itu? Aku mau bilang, jijik kali aku nengok mamanya itu, beneran jijik kali. Sok-sokan melaporkan guru. Memang kita tidak membenarkan kalau guru itu menampar gitu, memang iya. Tapi ketahuilah ya, mungkin terlihat kasar mungkin gurunya, tapi gurunya itu melakukan seperti itu pasti karena spontan. Spontan karena dia tidak mau anak didiknya hancur. Mak, kau kelahiran tahun berapa? Belum pernah merasakan didikan VOC. Kayaknya kau hidup di zaman POC juga lah kau ya. Kau belum tahu ya? Aku dulu sekolah, biar kalian tahu ya, temanku ketahuan merokok, tahu nggak? Langsung dibeli guruku itu 1 bungkus, berjejer di sini rokoknya. Terus, menurut kau lah mak, ya, si anaknya melapor sama mamanya, sama orang tuanya, ya, kau juga orang tua juga ya. Mungkin kau nggak sama dengan orang tua kawan aku itu, padahal kau sama-sama hidup di dunia, di zaman POC ya, zaman didikan POC. Terus ya nak, si teman aku tadi ngelapor sama orang tuanya, yang ada malah ditampar. Beda kayak orang tua sekarang. Sayang-sayangnya sayang-sayang nggak jelas. Kebanyakan bukan semuanya. Kebanyakan orang tua sekarang lah yang menghancurkan masa depan anaknya. Baik-baik nggak jelas, dimanja-manjain nggak jelas. Nggak tahu dia anak sekarang tuh banyak yang kurang ajar, banyak yang nggak beradab. Serah kalian lah, mau nggak senang dengan omongan aku terserah lah ya. Tapi inilah faktanya, anak sekarang kurang ajar. Banyak yang kurang ajar, walaupun tidak semua. Tapi bisa aku prediksikan 98% semuanya nggak ada yang beradab. Cari yang 2% inilah susah sekali ya. Itu ditampar gitu, biar anaknya itu
gimana ya, sadar gitu loh, sadar. Aduh, itu masih ketahuan merokok. Kayak mana kalau anak kau nyabu, cabut sekolah, nyabu, ngelem. Bisa terjangkau kau itu? Hah? Bisa terjangkau kau tuh, Mak? Enggak bisa, Mak. Enggak usah jauh-jauh lagi ya, biar aduh. Buat kalian yang mak-mak ya, walaupun aku belum mak-mak ya, tapi aku didik keponakan kami didikan VOC, biar kalian tahu. Itu pun masih bandel juga.